terus ilmu akidiyah. Beliau mbahnya pernah tahu, semenjak Quran diciptakan belum ada ilmu seperti ilmu di akidiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu ilmu yang bisa diceritakan secara akal, yang sifatnya batiniah, yang bisa dipelajari secara akal, yang sifatnya rohaniah. Apa itu? Lillah, billah, lil rasul bil rasul, lil ghaus bil ghaus. Sekarang mana ada? Sebelum kita mengetahui dan mengenal ilmu akidiyah, kita madul, roh kita juga madul. Kita ke kantor desa, roh kita juga kantor desa. Tapi akidiyah tidak. Ilmu akidiyah adalah ilmu kunci daripada Al-Quran. Seperti contoh, Pak Carik ke kantor kelurahan, kemudian saya ke kantor kelurahan, saya niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niati makmum atau lil ghaus derek di dalam zaman. Itu masih separuh, itu pun sudah baik. Apalagi ditambah semua ini karena jasa beliau Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Kalau tidak ada beliau zaman kita tidak mungkin seperti ini. Kemudian ilmu ma'rifatillah berjalan. Semua ini yang menciptakan, menggerakkan, mengerti Allah. Sebab kita kemana-mana dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan setiap naik dan turun nafas kita, tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita terapkan, insya Allah jasad kita macul, jasad kita terbalik desa, akan tapi roh kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ilmu seperti itu sebelum tahun nanti kan? Enggak ada. Yang kedua, ilmu Islam syariat. Kenapa kita menerangkan batinnya dulu? Karena sesuatu dirjati dan yang dikenali batinnya dulu. Karena pada umumnya manusia itu mengikuti hati. Di dalam diri manusia ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka manusia baik. Apabila seonggok dan itu jelek, manusia jelek. Itu yang terjadi. Sehubungan manusia mengikuti hati, beliau menaklif ilmu akidiyah dari dalam dulu. Kemudian kita penerapan yukti kula di hakim rakok, mengisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sing macul, sing ustadzah ngulangnya masjid, sing nelayan golek iwak ning laut. Itu namanya ngisi bidang. Dan ngisi bidang itu tidak sesederhana yang kita bayarkan. Dalam mengisi bidang pasti sewaktu-waktu menemui satu waktu kita harus mengerjakan bidang yang sama. Maksudnya gini, dalam satu waktu kita ada dua bidang yang harus kita kerjakan. Sedangkan kita orangnya satu, tidak mungkin mampu melakukan dua bidang dalam waktu bersamaan. Kecuali orang-orang terpilih. Seperti saya. Yakin sama, belum mampu. Beliau mengajar kita sebagai layaknya manusia umum itu misi bidang. Dan dalam misi bidang, apabila sewaktu-waktu
dalam satu waktu. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu bagaimana? Nah, beliau menciptakan ilmunya, yaitu takdirul alham. Apa maksudnya? Memilih mana yang lebih penting di antara dua pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Nah, dalam memilih yang lebih penting ini kita tinjau dari kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita tidak mampu sama sebetulnya, satu aku kudu kantor, mergo aku baru loro, kita habis sakit, awal itu baru loro, kalau mlebu kantor telung dino, terus di saat telung dino pas enak uang mati, ngapa tuh nih, enten uang sedo, terus sekitar awal itu, tomboni awal itu, mepet tempo, terus seperti aku mlebu kantor untuk beli, aku tombol. Tapi engkolek kalau mlebu kantor aku telung dino gak mlebu. Kok dipecat piye? Ini kalau kita lihat dari kepentingan ibadah sama saja. Sama-sama pentingnya. Kemudian kalau itu terjadi, maka beliau memberikan jalan keluar itu summa anfa bal anfa, yang artinya memilih yang lebih manfaat daripada yang manfaat. Dalam hal ini beliau mengajarkan kita meninjau ranah ini dilihat dari segi kemanusiaan, kabelum minan nas. Nah, kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, kita bisa memilih, yakin kita sendiri kepentingan manusia dengan manusia lain, pasti kita akan memilih kita kerjakan ke tetangga kita dulu yang meninggal. Gampang Mas Indonesia, insya Allah umumnya kantor kalau gak apa-apa, senajan gak nutup dino, insya Allah juraganku atau bosku iso nerima. Lah kowe gak nutup dino kok, iki kan kok telat. Ngapunten bos, ngapunten Pak, tunggu kula mati. Oh ya wis, itu yakin pas terjadi. Nah, sebelum beliau itu menciptakan ilmu seperti itu, maka ilmu itu sebelum tahun 63 tidak ada. Itu yang pertama. Dan keistimewaan lain, ilmu wahidiyah itu senafas dan kunci daripada Al-Quran. Terus yang kedua,